Selamat malam semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ardi Arnaditya dengan NIM 2101011913012. Berikut akan mempresentasikan case study 1 Corporate Office Building dari mata kuliah Rekayasa Nilai. Yang pertama ada ringkasan eksekutif, yaitu pada tahun 1994. 4 tim value engineering yang terdiri dari arsitektural, struktural, mechanical, dan electrical mempelajari sebuah kantor pusat komersial besar dengan fasilitas sebagai berikut, yaitu memiliki luas fasilitas sebesar 800.000 square feet. Yang kedua ada 3 tingkat untuk toko, 2 tower kantor 17 lantai, 3 tingkat basement untuk parkir, dan 1 tingkat mezanin untuk restoran. Batasan studi utama untuk tim tersebut adalah mempertahankan citra arsitektur bangunan, dengan desain bangunan berada pada tahap pengembangan desain sekitar 60%, dengan estimasi biaya konstruksi awal sekitar $71 juta. Pada pelaksanaan akhir, studi tersebut sebanyak $10 juta atau 15% dari biaya awal terpotong, dengan tambahan penghematan sebesar $350.000 per tahun akibat dari utilisasi ruang dan pengurangan biaya operasi dan perawatan. Tim tersebut menghasilkan 130 ide pada ringkasan hasil studi untuk meningkatkan value dari proyek. Dari ide tersebut, 50 proposal dapat tertulis. Jika semua proposal tersebut diimplementasikan, mereka dapat menghemat biaya operasi dan perawatan sebesar $500.000 per tahun dengan rekomendasi penghematan biaya awal sebesar $14.500.000 per tahun. Berikut ada ringkasan rekomendasi utama value engineering dari tim arsitektural, yaitu pertama menghentikan lift di lantai upper ground, menambah lift hidrolik untuk basement, menghentikan satu deretan lift pada setiap tower di lantai 16 yang akan hemat sekitar $1,33 juta. Yang kedua, menghilangkan lift dan tangga pada sisi utara area kantor baru yang akan hemat sekitar $750.000. Memakai modifikasi dinding penthouse dan interior yang lebih murah tapi memadai yang akan menghemat sekitar $500.000. Memindahkan dan menghilangkan satu set tangga luar ke basement yang tidak diwajibkan aturan yang akan menghemat $130.000. Memakai kategori material yang lebih rendah untuk finishing yang masih memenuhi kebutuhan owner yang akan menghemat sekitar $800.000. Mengurangi luas area lobi pada tiap lantai yang akan meningkatkan untung sekitar $70.000 per tahun. Pada tim struktural, yaitu mempertimbangkan papan lantai precast dengan rongga inti untuk salah satu atau keduanya dari basement dan lantai tower yang akan hemat sekitar $1,44 juta. Menghilangkan tingkat 4 dan 5 basement dan memindahkan tangki dan ruang yang akan hemat sekitar $530.000. Memodifikasi plat lantai menggunakan plat 2 arah dan balok yang akan hemat sekitar $800.000. Pada tim mechanical, yaitu menghilangkan penthouse lantai 2 dengan memindahkan tangki air pada atap dan bersamaan dengan penghapusan tingkat 4 dan 5 basement yang akan hemat sekitar $1 juta. Yang kedua ada memodifikasi sistem tangki penyimpanan energi thermal dengan memindahkan tangki pada basement tingkat 1 sampai 3 dan memindahkan ruang pompa ke tingkat 1 basement yang akan hemat sekitar $450.000 pada biaya awal dan $54.000 per tahunnya. Yang ketiga ada meningkatkan cakupan kotak variable air volume yang akan hemat sekitar $370.000 ditambah hemat perawatan sekitar $25.000 per tahunnya. Dan terakhir menggunakan lampu thrower untuk distribusi sebagai pengganti diffuser linear dengan yang akan menghemat $265.000. Yang terakhir ada tim electrical, yaitu konfigurasi ulang distribusi electrical dan relokasi transformer pada berbagai lantai yang akan hemat sekitar $1,73 juta. Yang kedua ada konfigurasi ulang distribusi electrical memakai alat 380 volt daripada 240 volt dengan yang akan hemat $1,3 juta. Mengurangi beban daya emergensi dengan menggunakan pompa kebakaran yang digerakkan oleh diesel yang akan hemat sekitar $650.000. Dan yang terakhir ada membuat perubahan pada sistem pencahayaan yang akan hemat $350.000 pada biaya awal dan $20.000 per tahun. Tim VM membuat 45 proposal perubahan dengan $14,5 juta pada potensial penghematan biaya awal dan $19,4 juta
pada biaya life cycle yang menunjukkan kelanjutan penghematan tahunan sebesar $500.000 per tahunnya. Berikut proposal dari masing-masing kategori tim value engineering. Dari arsitektural terdapat 16 proposal dengan penghematan biaya awal yaitu sekitar $4 juta dan biaya life cycle sekitar $6,4 juta. Dari tim struktural ada 5 proposal yang akan penghematan biaya awal dan penghematan biaya life cycle yang sama yaitu sekitar $2,3 juta. Pada bagian mechanical ada 15 proposal. Pada penghematan biaya awal sekitar $3,7 juta dan pada penghematan biaya life cycle yaitu sekitar $5,5 juta. Pada bagian electrical terdapat 9 proposal dengan penghematan biaya awal sekitar $4,7 juta dan penghematan biaya awal sekitar $5,4 juta. Berikut ada ringkasan potensial penghematan dari setiap rekomendasi value engineering. Berikut ada arsitektural dengan penghematan biaya awal dan penghematan biaya life cycle yang telah disebutkan. Berikut ada bagian struktural, serta ada optional ideas dari struktural tersebut, bagian struktural. Berikut ada bagian mechanical ya, dengan penghematan biaya dan penghematan biaya awal dan penghematan biaya life cycle yang telah disebutkan tadi. Serta yang terakhir ada bagian electrical dengan total sebesar $14,6 juta dan $19,4 juta. Berikut ada rincian rekomendasi value engineering ya. Yang pertama ada nomor A4 yaitu stop elevators at upper ground level. Pada desain original, pada setiap tower, 6 lift melayani basement tingkat tinggi untuk parkir garasi serta melayani podium untuk belanja dan tower kantor lantai 18. Dengan desain usulannya, yaitu memberhentikan lift tower kantor pada lantai upper ground, menambah 2.500 pound lift hydraulic di basement pada setiap tower untuk melayani parkir garasi antar basement di tingkat 3 dan upper ground floor. Berikut ada rincian penghematannya, yaitu ada life cycle customary, capital replacement, annual, O&M. Operational and maintenance. Dengan total life cycle savings-nya yaitu sekitar $1,2 juta. Berikut ada gambar untuk proposed elevator at upper ground level dan berikut ada cost worksheet recommendation-nya dengan rincian biaya-biayanya. Yang kedua ada nomor S3 atau dari bagian structural yaitu use precast hollow core plank floor construction. Pada desain originalnya yaitu konstruksi tipikal untuk semua lantai di atas basement tingkat 1 adalah plat beton cast in place atau CIP atau CIP yang membentang di antara balok CIP. Dengan desain usulan memakai papan beton pracetak prategang dengan inti berongga, konstruksi diajukan pada semua area lantai dengan desain plate rusuk. Dimensi papan pracetak yaitu tebalnya 25 cm dengan tambahan 7 cm plat lempengan, membentang sepanjang 10 meter di antara balok beton cast in place. Berikut ada rincian total life cycle savings ya, dengan original, proposed, dan penghematannya. Berikut ada cost worksheet recommendation untuk biaya pada masing-masing pekerjaan dari original dan biaya dari proposed design atau design proposal. Yang ketiga ada nomor N2A atau dari bagian mechanical yaitu Modified Thermal Energy Storage atau TES design. Desain original yaitu desain membutuhkan sistem penyimpanan energi thermal yang terdiri dari 4 tangki berukuran 690 meter kubik tangki yang terpasang pada 240
214 ton pendingin. Dengan desain usulan yaitu menghilangkan basement tingkat 4 dan 5 serta memindahkan ruang pompa pada basement tingkat 1. Dan berikut ada life cycle cost summary-nya dari desain original, desain usulan, serta penghematannya sekitar $454.000 untuk kapitalnya, dan per tahunnya untuk operation dan maintenance-nya sekitar $55.200 untuk penghematannya. Berikut ada life cycle cost worksheet-nya untuk biaya-biaya awal dari bagian dari desain original serta desain usulan. Nah, berikut juga ada gambaran untuk desain proposal ya. Yang terakhir ada nomor E1 atau bagian electrical, yaitu reconfigure electrical distribution. Dengan desain original, yaitu sistem yang ada menggunakan 13,8 kV yang diisi daya lokal ruang perusahaan dengan 13,8 kV switchgear pemilik dengan 2000 kV ampere trafo untuk menurunkan voltase menjadi 220 volt. Setiap trafo dianggap sebagai unit berbeda dan tidak bisa mendukung satu sama lain apabila terjadi kegagalan. Sistem bus duct terdiri dari ampere terhubung kepada masing-masing main switchboard atau MSB. Untuk daya umum 4000 ampere terhubung dengan HVAC MSB dan sebuah 3000 ampere terhubung dengan masing-masing MSB untuk daya umum masing-masing switchboard darurat dengan total 418 panel. Seluruh panel pencahayaan mempunyai 48 tiang. Beban yang diasumsikan untuk ruangan toko ke depannya memerlukan kabel 70 mm². Desain usulannya itu menghapus sistem bus duct, memindahkan trafo pada lantai bangunan, mengurangi ukuran peralatan dengan menggunakan 380 volt untuk HVAC, memakai lebih dari 2 trafo untuk distribusi daya umum dengan 220 volt sekunder, hubungkan seluruh trafo dengan kabel 13,8 kV, serta rekonfigurasi ulang seluruh panel untuk beban antisipasi dan jumlah tiang yang dibutuhkan. Berikut ada life cycle cost summary-nya untuk desain originalnya, desain usulan, serta penghematannya sekitar $734.000 dan operasi dan maintenance per tahunnya yaitu sekitar $17.360. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.